Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di hari Senin ketiga di bulan April 2022 kita masih disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekuatan untuk taat dan ibadah kepada Allah. Di antaranya adalah thalabul ilmi, mengaji dan mengkaji Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, supaya perjalanan hidup kita menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hari ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita surat Al-Buruj, ayat 1 sampai dengan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 7, was-sama'i dzatil hubuk, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Jadi walaupun tidak kelihatan, tapi dengan ilmu ternyata naik pesawat terbang itu jalurnya nggak sembarangan. Jadi di langit juga ada jalan. Kalau tidak mengikuti jalan-jalan yang ada di langit, berarti pesawat itu tidak akan sampai kepada tujuan. Kemudian dalam surat At-Tariq ayat 11 kemarin sudah dibahas, was-sama'i dzatir rajab, demi langit yang mengandung hujan, langit yang mengandung air, yang sebagian kecilnya Allah turunkan ke bumi, disimpan di dalam bumi, disimpan di laut, kemudian disimpan di kutub, banyak sekali. Itu persediaan buat manusia sebagai sumber kehidupan dan sumber rizki di bumi ini. Kemudian fungsi bintang, kenapa Allah bersumpah dengan langit yang punya gugusan bintang? Ternyata Allah menciptakan bintang itu pertama difungsikan sebagai penghias langit dan dunia, langit dunia. Jadi langit yang paling dekat dengan bumi oleh Allah dihiasi dengan bintang, sehingga indah. Dan ketika kita bangun malam membaca surat Ali Imran 10 ayat terakhir, maka kita keluar dari rumah menatap langit, menyaksikan bagaimana terangnya langit dengan bintang-bintang itu, indahnya langit dunia dengan bintang-bintang itu. Tapi kemudian langit juga oleh Allah diciptakan, kemudian difungsikan sebagai pelempar setan. Jadi setan itu oleh Allah dilemparnya dengan bintang. Bisa kita bayangkan betapa besarnya bintang dan betapa lebih besarnya yang namanya setan. Jadi setan itu sama dengan malaikat, bisa mengecil, bisa membesar. Seperti malaikat Jibril ketika ada di dalam gua Hira, itu sama tinggi dan besarnya dengan Rasulullah,
sampai kemudian memeluk Rasul untuk membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Tapi begitu keluar dari gua Hira, Rasul menyaksikan Jibril itu kedua sayapnya menyentuh ufuk timur dan barat. Bahkan seluruh tubuhnya memenuhi langit yang ada di atas. Kemudian Rasul melihat Jibril itu sayapnya ada 600 pasang, bayangkan. Sama dengan setan. Dalam surat An-Nas, Ibnu Katsir menukil hadis, kalau orang menyebut nama setan ketika marah, maka setan akan menjadi besar. Tapi ketika menyebut nama Allah ketika marah, setan jadi kecil. Manusia tidak bisa seperti itu. Nah, dalam surat Al-Mulk, ayatnya di sini ayat 5. Surat 67. Walaqad, dan sungguh, zayyana, telah kami hiasi, telah kami jadikan indah as-sama ad-dunya, langit yang terdekat dengan bumi, bimasobih, dengan bintang-bintang. Jadi masobih itu lentera, pelita Waja'alna, dan kami sudah jadikan bintang itu rujuman, sebagai alat untuk melempar lisyayatin, setan-setan. Jadi setan yang berkeliaran di langit itu banyak untuk mencuri berita gaib yang akan disampaikan kepada para dukun. Tapi kemudian Allah fungsikan bintang sebagai pelempar mereka, sehingga mereka tidak bisa mencuri berita gaib dari langit. Wa'tadana, dan sudah kami siapkan, sudah kami sediakan lahum, untuk mereka, untuk setan-setan itu, azab as-sa'ir, azab as-sa'ir, azab as-sa'ir, yaitu neraka yang menyala-nyala. Makin lama nyalanya makin besar, makin lama nyalanya makin panas. Jadi neraka sa'ir itu neraka yang Allah ciptakan, Allah jadikan, dan Allah sediakan buat setan-setan. Baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin. Itu para pengikut dan pemuja iblis laknatullah. Yang ketiga, bintang Allah ciptakan, kemudian Allah fungsikan sebagai penunjuk jalan. Wa alamat, wa bin najmi hum yahtadun. Surat An-Nahl ayat 16. Dan dia Allah menciptakan tanda-tanda atau petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Jadi tidak nyasar, tidak tersesat. Jadi waktu itu belum ada map, belum ada kompas. Jadi betul-betul memanfaatkan bintang sebagai penunjuk jalan. Jadi rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi orang yang cerdas, orang yang berakal sehat, dia akan menyatakan apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia, pasti ada gunanya. Kemudian ayat kedua dari surat Al-Buruj, Allah juga bersumpah dengan wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan atau al-yaum al-ma'ud itu, pertama hari yang diancamkan, itu hari kiamat. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id, dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan kepada orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Jadi hari kiamat, hari kehancuran alam semesta termasuk bumi, matahari, bulan, dan bintang itu diawali dengan tiupan sangkakala. Dan itu adalah
pada hari ya, yang diancamkan. Yang kedua, al-yaum al-mau'ud ya, adalah hari yang kekal. Ya, yang tidak ada hari setelah hari itu, cuma satu hari. Ya. Kalau di dunia kan ada hari kemarin, hari sekarang, hari esok. Ada hari Senin sampai hari Ahad. Tapi di akhirat satu hari. Kenapa? Karena kekal. Kekal. Di sana tidak ada matahari, tidak ada bulan. Ketika Allah menggambarkan tentang sifat sorga. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mengenai sorga, di sorga tidak melihat matahari dan bulan. Tidak melihat bintang. Berarti tidak ada ya, waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam. Jadi harinya kekal ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghair ba'id. Ya, sedangkan surga ya, didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Ya. Jadi surga itu disusahkan kecuali bagi orang yang dimudahkan. Siapa orang yang berilmu? Orang yang berilmu itu dimudahkan masuk surga. Ya. Surga itu jauh kecuali ya, kepada orang yang didekatkan oleh Allah. Siapa orang yang didekatkan kepada surga itu? Yaitu orang yang bertakwa. Ya. Jadi wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Kepada mereka orang yang bertakwa dikatakan inilah ya, nikmat Allah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah ya, dan memelihara semua aturannya ya, tidak melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melampaui batas. Itulah orang yang bertakwa. Kemudian man khasya rahman bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah walaupun tidak melihatnya. Dia tetap iman dan takut kepada Allah. Takut kepada kebesaran Allah. Takut kepada murka Allah. Takut kepada laknat Allah. Takut kepada azab Allah. Takut kepada neraka Allah. Wajah dan orang yang bertakwa datang menghadap Allah nanti biqalbin munib, dengan hati yang bertaubat. Jadi bukan hanya badannya ya, bukan hanya tubuhnya ya, bukan hanya jiwanya, bukan hanya pikirannya, hatinya juga bersih ya, karena selalu bertobat ya, dari iri, dengki, benci dan sebagainya ya. Itu termasuk dosa yang kita wajib untuk bertobat ya. Kemudian kepada orang yang bertakwa dikatakan udkhuluha, silahkan kalian masuk ke dalam surga bisalamin, dengan aman dan damai, dengan rukun dan tentram, rukun dan akur. Zalika, itulah katanya yaumul khulud, hari yang abadi, hari yang kekal ya. Jadi karena harinya abadi, maka semua ya yang ada pada hari itu abadi juga ya. Hidup terus nggak mati, kuat terus nggak lemah, seger terus nggak loyo, sehat terus nggak sakit ya, tampan terus, cantik terus ya. Malah tambah lama tinggal di surga, tambah tampan, tambah cantik, tambah sehat, tambah kuat, tambah seger ya. Hidupnya semakin hidup ya. Kemudian lahum ya, untuk mereka orang yang bertakwa ma yasyauna fiha, tersedia apa yang mereka inginkan. Waladaina, dan di sisi kami mazid ya, ada tambahan. Inilah ya berkahnya surga, isinya lengkap, apa yang diinginkan ada, yang diminta tersedia, tapi juga ada bonus tambahan di samping itu
Ya, rugi kalau kita tidak masuk surga. Ya. Kemudian ayat ketiga surat Al-Buruj, wa syahidin wa mashhud. Ya, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ini menjelaskan tentang ya, ashabul ukhdud, ya, yang menyaksikan itu orang kafir. Setelah membuat parit, dimasukkan kayu bakar ke dalamnya, dinyalakan, kemudian orang-orang yang beriman dilemparkan ke dalamnya. Ya. Menyaksikan bagaimana orang yang beriman disiksa dengan siksaan yang keji. Wa mashhud, dan yang disaksikan adalah orang yang beriman. Ya. Maksudnya matinya mati syahid. Kenapa? Karena matinya membela iman. Matinya menjaga iman, ya. Matinya tuh mempertahankan akidah, ya, sampai kemudian harus dibakar hidup-hidup oleh orang kafir, ya. Begitulah kalau ya, orang kafir itu berkuasa, ya. Tidak ada yang namanya toleransi. Tapi ketika umat Islam mayoritas, umat Islam berkuasa, mereka selalu ya menuduh umat Islam itu tidak toleran. Tapi dalam Al-Quran Allah ingatkan, ketika orang kafir itu berkuasa, tidak ada yang namanya toleransi, ya. Jangankan Islam, sholat, ngaji dan sebagainya, untuk mempertahankan akidah saja nggak boleh, sampai taruhannya nyawa, ya. Oleh karena itu qutila ashabul ukhdud, kata Allah, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para penguasa pembesar Najran, ya, tepatnya di Yaman itu, ya. Kemudian anar zatil waqud, jadi parit-parit yang dibuat mereka itu isinya api, ya, yang mempunyai kayu bakar, ya. Jadi digali parit sepanjang-panjangnya, diisi kayu bakar, kemudian dinyalakan, terjadilah pembantaian massal, terjadilah pembunuhan massal. Semua orang yang mempertahankan imannya dilemparkan satu persatu ke dalam parit yang menyala itu, ya. Ini ujian yang berat itu, ya. Kalau kita kan tidak sampai mengalami seperti itu. Nauzubillahi min dzalik, ya. Kemudian idhum alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya menyaksikan bagaimana orang yang beriman dilemparkan ke dalam parit yang menyala-nyala itu. Wahum, dan mereka itu ala ma yaf'aluna, terhadap apa yang mereka lakukan, bil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman, syuhud, ya. Menyaksikan, ya, menyaksikan langsung, ya, langsung, ya. Ini bukan berita, bukan katanya, tapi langsung mereka itu menyaksikan prosesi pembunuhan massal orang-orang yang beriman. Padahal kata Allah, wa ma naqamu minhum, ya, mereka itu tidak menyiksa orang-orang yang beriman. Kenapa menggunakan kata minhum, dari mereka? Karena ada juga yang imannya tidak kuat, kemudian murtad, ya, menjadi orang kafir. Tapi ada juga yang imannya istiqomah, tidak gentar, tidak takut, walaupun dihadapkan kepada parit yang isinya kayu bakar, kemudian dinyalakan dan mereka siap untuk dilemparkan, ya. Jadi wa ma naqamu minhum, dan mereka tidak menyiksa sebagian orang yang beriman yang istiqomah dalam keimanan itu, illa, kecuali ayu'minu, lantaran mereka beriman. Berimannya itu billahi, kepada Allah, Al-Aziz yang maha gagah, Al-Hamid yang maha terpuji, ya. Jadi ada orang yang beriman diuji oleh Allah sampai kemudian mengorbankan nyawanya, ya. Kita mah diuji oleh Allah cuma nahan lapar, nahan minum, ya, nahan capek,
nahan lelah, nahan ngantuk, kalau salat tarawih, makan sahur, ya. Mereka diujinya tuh dengan nyawa, ya. Ini Al-Buruj, ya, pelajaran buat kita, ya. Jadi ujian Allah kepada kita belum seberapa itu. Kenapa Allah tuh Al-Aziz Al-Hamid? Allah Maha Gagah, Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Karena Allah tuh zat yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, ya. Gitu. Manusia cuma punya kerajaan bumi doang. Itu pun ya, hanya sebagian, ya. Jadi ada yang menguasai Indonesia, menguasai Amerika, Rusia dan sebagainya. Tapi Allah tuh menguasai seluruh dunia plus menguasai seluruh langit. Jadi ada kerajaan langit, ada kerajaan bumi, rajanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tuh Malikal Mulki, pemilik semua kerajaan. Ya, King of the King, raja di raja Allah tuh. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in syahid. Ya. Maha menyaksikan segala sesuatu. Ya. Jadi baik keimanan, kekufuran, ya, itu dicatat oleh Allah, ya. Orang kufur dicatat kekufurannya, orang beriman dicatat keimanannya, ya. Jadi tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Karena di bumi ini saja